Suamiku tahu dengan wilayah-wilayahku yang membikin aku enak, bikin aku basah, dan bikin aku nyampe pada adzirwah puncak al-jinsiyah seksual. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para viewers, para subscribers dan pemerhati serta pengkaji channel Referensi Santri. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian untuk suami beserta istrinya. Cara-cara mantap seorang suami bisa menjadikan istrinya bahagia sampai pada adzirwah puncak al-jinsiyah seksualnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengoptimalkan dan memaksimalkan muda'abah hadhil manat, memaksimalkan percumbuan pada wilayah ini. Mari kita simak kajiannya, semoga bermanfaat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hiya aktsarul manatiqi al-muthirah lisyahwatil jinsiyah? Wilayah apa saja yang paling merangsang lisyahwatil jinsiyati pada syahwat seksual syuyu'an secara umum indan nisa'i di kalangan para istri? Mayali berikut ini qaimatun daftar minal manatiki berupa wilayah-wilayah al-muthirati yang merangsang lisyahwatil jinsiyati pada syahwat seksual fi jismil mar'ati pada tubuhnya istri, allati yumkinu yang memungkinkan antazida meningkat minal istijabati responnya al-jinsiyati secara seksual. Jadi ada pertanyaan, wilayah mana saja, titik yang mana yang paling menjadikan istri ini mustatharah, terangsang, dan wilayah-wilayah ini sudah umum di kalangan para suami. Berikut ini ada beberapa daftar tentang wilayah-wilayah yang merangsang pada syahwat seksualnya istri. Ketika wilayah-wilayah ini dimaksimalkan, dioptimalkan, muda'abatuha percumbuannya, maka akan semakin meningkat responnya secara jinsiyah seksual. Wilayah-wilayah itu apa saja? 1. Al-unuku, lehernya istri. Tu'ata baru dianggap mantiqatun khalfal unuqi, wilayah yang berada di belakangnya leher, min a'la asyri manatiq muthirah, termasuk paling atasnya dari 10 wilayah-wilayah yang merangsang li syahwatil jinsiyati pada syahwat seksualnya istri. Wa tu'tabaru dan dianggap ar-raqabatul leher, aidon juga hassasatan lil ghayati sangat peka, sangat sensitif, lilamsil khafifi pada sentuhan yang lembut, wa khasatan khususnya min syakhsin gharibin jika dilakukan oleh seseorang yang asing seperti pengantin baru. Wilayah yang pertama adalah lehernya istri. Pada wilayah ini ada wilayah leher, ada juga wilayah yang berada di belakangnya leher. Wilayah yang berada di belakangnya leher termasuk di antara 10 wilayah yang paling gampang membangkitkan atau merangsang syahwat seksualnya istri. Dengan apa bisa terangsang? Lilamsil khafif, dengan sentuhan, rabaan yang lembut. Kalau pakai bahasa Jawa itu geli, keenakan. Kemudian yang kedua adalah al-udhunaini, kedua telinganya. Al-adhanu, telinganya istri hassasatun jiddan, adalah sangat sensitif, sangat peka. Lilamsin pada sentuhan, pada rabaan, rubbama barangkali, bisa babi wujudi adadin kabirin, karena disebabkan adanya sejumlah besar, minan nihayatil asabiyati, sejumlah ujung-ujung syaraf, alal jildi pada kulit yang ada di sekitaran telinga. Wilayah yang kedua adalah kedua telinganya. Kedua telinga termasuk wilayah yang sangat peka, sangat sensitif dengan sentuhan, rabaan, hisapan, ciuman, bahkan kecupan. Barangkali hal itu terjadi karena di situ banyak ujung saraf yang berada pada kulitnya daun telinga, sehingga sang suami perlu menyentuhnya, merabanya, mengendusnya, menciumnya.
dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada wilayah yang ketiga atau titik rangsang yang ketiga. Apa itu? Al-fam, mulutnya, wasyafahu, dan kedua bibirnya. Wujidat, ditemukan, dirasatun hadisatun, penelitian modern. Anna taqbila, bahwasannya kecupan, aktsaru ahammiyatan, adalah paling besar kepentingannya, paling dahsyat urgensinya, fi bina'il alaqati, dalam membangun beberapa hubungan, minal itharati, berupa perangsangan, al-jinsiyati, secara seksual, indan nisa'i, pada kaum istri. Kemudian wilayah rangsang yang ketiga adalah mulut dan kedua bibirnya. Ternyata dalam salah satu penelitian modern, kecupan, ciuman, hisapan, ini adalah paling dahsyatnya kepentingan, paling pentingnya kepentingan dalam membangun hubungan berupa perangsangan seksual pada kaum istri. Seorang suami yang ingin melakukan aktivitas al-jima'ah sangat dianjurkan untuk mengecup bibir istrinya, menjilat-jilat mulut dan kedua bibirnya, juga mencium serta menghisapnya. Karena dengan kecupan dan jilatan ini menjadikan bangkitnya al-a'dha at-tanasuliyah, alat reproduksi, sehingga istri juga akan mustatharo, terangsang. Dan ketika istri sudah mustatharo, biasanya al-mahbal, misfinya ini akan basah, keluar lendir. Kabar baiknya ia sudah siap-siap untuk dimasuki adzakar. Itu wilayah yang ketiga. Kemudian wilayah yang keempat, al-mahbalu, misfinya atau apemnya. Dakhilal mahbali, bagian dalamnya misfi, yahtawi, mengandung, memuat, ala nihayatin asabiyatin, memuat beberapa ujung-ujung syaraf, wa tufidu, dan memberikan manfaat an-nisa'a, pada kaum istri, annat tahfiza al-amiqa, bahwasannya perangsangan yang mendalam, yuaddi, mengakibatkan, ila ziyadati hazzatil jima'i, pada peningkatan hazzatil jima'i, goncangannya al-jima' atau orgasmenya atau klimaksnya dalam berjima'. Tamilu, cenderung, al-hafatul kharijiyatul lil mahbali, sisi samping atau bagian tepi atau bagian pinggirnya misfi yang berada di bagian luar. Tamilu, cenderung, condong, ilal lamsil khafifi, pada sentuhan yang lembut, lil istijabati, untuk merespon, litahfiziha, pada perangsangannya. Jadi daftar yang keempat adalah misfinya atau al-mahbal. Ternyata bagian dalamnya misfi ini memuat pada banyak ujung saraf. Dan ternyata perangsangan yang mendalam, khususnya di wilayah ini sangat memberikan manfaat kepada kaum istri. Bahkan hal ini akan mengakibatkan pada peningkatan, penambahan atas orgasmenya. Wa alal janibil akhar, sementara di sisi lain, ternyata bagian misfi yang berada di bagian luar itu, bagian sampingnya itu, cenderung atau suka jika diraba dengan rabaan yang lembut atau disentuh dengan sentuhan yang lembut. Tujuannya apa? Untuk merespon atas perangsangannya, sehingga menjadikan istri ini mustathar, terangsang. Faham ya? Amalkan ilmu ini pada pasangan halal kalian. Tidak usah berpikir negatif, tetap positive thinking. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.